Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryani Eka Wijaya dari program studi akuntansi syariah 6D dengan NIM 225221139. Guna memenuhi tugas mata kuliah akuntansi zakat, saya akan mereview artikel yang kedua. Yang pertama mengenai identitas artikel, yaitu judul penelitian, yaitu Do Trust in Zakat Institutions Enhance Entrepreneurs Zakat Compliance, yang diteliti oleh Said Uwad bin Naswan, Hijatullah Abdul Jabbar, dan Saliza Abdul Aziz. Jurnal ini diterbitkan di Journal of Islamic Accounting and Business Research. Selanjutnya, fenomena gap. Artikel ini membahas rendahnya kepatuhan pembayaran zakat oleh pengusaha di zaman yang disebabkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap institusi zakat. Banyaknya pengusaha lebih memilih menyalurkan zakat langsung kepada penerima manfaat. Penelitian ini menganalisis pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi seperti religiusitas, moral reasoning, pengaruh teman sebaya, dan persepsi keadilan sistem zakat terhadap kepatuhan zakat, serta peran kepercayaan sebagai moderator. Hasilnya menunjukkan jika kepercayaan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan, kecuali dalam aspek keadilan sistem zakat yang tetap menjadi tantangan dalam meningkatkan penerimaan zakat melalui lembaga zakat. Mengenai research gap, penelitian ini mengisi kesenjangan studi kepatuhan zakat dengan meneliti kepatuhan aktual, bukan hanya niat. Menggunakan teori kepatuhan regulasi sosial ekonomi atau SETRC, berbeda dari penelitian sebelumnya, studi ini menguji peran kepercayaan sebagai moderator dalam hubungan antara faktor sosial ekonomi dan kepatuhan zakat. Selain itu, penelitian ini berfokus pada konteks Yaman yang memiliki potensi zakat besar tetapi menghadapi tantangan pengumpulan akibat rendahnya kepercayaan terhadap lembaga zakat, aspek yang belum banyak diteliti di negara muslim lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menguji peran kepercayaan terhadap lembaga zakat melalui hubungan antara religiusitas, penalaran moral, pengaruh teman sebaya, dan keadilan sistem terhadap keputusan kepatuhan zakat. Tujuan yang kedua yaitu meneliti tingkat kepercayaan yang berbeda pada lembaga zakat yang dapat memengaruhi faktor-faktor tersebut, yang mana ada beberapa memungkinkan meningkatkan kepatuhan membayar zakat. Pada bagian kajian teori terdapat grand teori, di mana artikel ini menggunakan teori model sosioekonomi yang pada teori ini menawarkan kerangka kerja komprehensif, yaitu untuk memahami perilaku kepatuhan dengan mempertimbangkan dari aspek sosio, ekonomi, maupun psikologis. Dalam penelitiannya, peneliti mengajukan beberapa hipotesis, di antaranya yang pertama, religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan zakat. Hipotesis 2, penalaran moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan zakat. Hipotesis 3, pengaruh teman sebaya berpengaruh positif terhadap kepatuhan zakat. Hipotesis 4, keadilan sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan zakat. Hipotesis 5, kepercayaan terhadap lembaga zakat berpengaruh positif terhadap keputusan zakat. Hipotesis 6, kepercayaan terhadap lembaga zakat memoderasi antara religiusitas dan kepatuhan zakat. Hipotesis 7, kepercayaan terhadap lembaga zakat memoderasi hubungan antara penalaran moral dan kepatuhan zakat. Hipotesis 8, kepercayaan terhadap lembaga zakat memoderasi hubungan antara pengaruh teman sebaya dan kepatuhan zakat. Hipotesis 9, kepatuhan zakat terhadap lembaga zakat memoderasi hubungan antara keadilan sistem dan kepatuhan zakat. Untuk metodologi penelitian, yang pertama, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan di komunitas zakat di zaman. Yang kedua, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pembayar zakat yang memenuhi komunitas muslim di zaman. Yang ketiga, mengenai sampel, diambil dari perusahaan bisnis dengan menggunakan simple random sampling sebanyak 500 perusahaan diperoleh dari FYCCI dan GDZO.
Artikel ini memuat beberapa variabel. Yang pertama, variabel dependent berupa kepatuhan zakat pengusaha. Yang kedua, variabel independent, yaitu terdapat religiusitas, penalaran moral, pengaruh teman sebaya, dan keadilan sistem. Lalu juga terdapat variabel lain berupa variabel moderasi, yaitu kepercayaan terhadap perusahaan atau lembaga zakat. Setelah data diperoleh dengan menggunakan Smart PLS versi 3.0, mengadopsi pendekatan berbasis partial least squares structural equation modeling atau PLS-SIM, data dianalisis sehingga memberikan hasil penelitian sebagai berikut. Terkait hipotesis 1 diterima. Hal ini di mana seorang muslim yang memiliki keyakinan dan komitmen agama yang kuat memungkinkan juga taat dalam peraturan dan ketentuan zakat. Hipotesis 2 juga diterima, di mana seorang pengusaha memiliki tanggung jawab tinggi untuk meningkatkan perilaku kepatuhan zakat, sehingga lembaga zakat bisa menekankan manfaat dan nilai-nilai moral di antara para pembayar zakat. Untuk hipotesis 3 ditolak. Hal ini dikarenakan rekan kerja atau teman sebaya bisa saja memberikan pemikiran negatif seperti dana zakat yang tidak didistribusikan keseluruhan kepada fakir miskin. Dengan begitu, lembaga zakat perlu melakukan bonding dan promosi yang lebih baik dan lebih kuat. Hipotesis 4 diterima, di mana hasil ini bisa digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memperbaiki hal-hal yang menyebabkan sikap kurang baik terhadap sistem zakat di antara para pembayar zakat. Hipotesis selanjutnya yaitu hipotesis 5 diterima, di mana kepercayaan pada lembaga zakat perlu diantisipasi untuk memperkuat hubungan antar faktor penentu zakat bisnis dan kepatuhan. Begitu pula hipotesis 6 diterima. Kepercayaan terhadap lembaga zakat perlu diperkuat karena dengan begitu religiusitas yang awalnya kuat menjadi lebih kuat. Hipotesis 7 juga diterima, di mana saat pengusaha menganggap lembaga zakat dapat dipercaya, sentimen moral yang tinggi akan memotivasi mereka untuk melaksanakan kewajiban zakatnya. Lalu untuk hipotesis 8 juga diterima. Hal ini terkadang karena perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, yang itu artinya menanamkan kepercayaan terhadap lembaga zakat di masyarakat bisa memberikan efek positif untuk seseorang dalam membayar zakat. Lalu hipotesis terakhir ditolak. Hal ini dikarenakan kurangnya bukti statistik yang mendukung hipotesis tersebut. Setelah penelitian dilakukan dan memperoleh hasil serta tujuan penelitian dapat dicapai, tentu saja artikel memiliki kelebihan dan keterbatasan, di mana kelebihan artikel ini yaitu yang pertama, dapat memperkaya literatur mengenai kepatuhan zakat dan juga memberikan panduan bagi pemerintah untuk memberikan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan zakat. Lalu mengenai keterbatasan, penelitian ini hanya berfokus di zaman, sehingga untuk penelitian selanjutnya bisa dilakukan di negara muslim atau negara berkembang lainnya. Lalu penggunaan pendekatan cross-sectional dalam pengumpulan kuesioner, hal ini menyebabkan temuan-temuan bisa berbeda di tempat dan waktu yang berbeda. Demikian review artikel yang kedua yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.